Miss Tri. Yeah, hello ma'am. Miss Tri, Happy Teachers Day. Happy Teachers Day ma'am. Thank you. Miss kan jurusan pendidikan bahasa Inggris ya Miss ya. Dan di London Miss juga mengajar bahasa Inggris. Sejauh ini berapa persen ilmu yang Miss dapat dari kampus yang Miss bisa ajarkan ke anak-anak Miss? Sejauh ini mungkin sedikit karena ternyata yang kita pelajari itu beda dengan kenyataannya. Paling sekitar untuk ilmunya aja paling itu 20% untuk yang dari kampus. Nah, waktu kita trip langsung kita kerjakan dan itu beda jauh gitu. Dengan kemampuan anak yang berbeda-beda, daya tangkap anak yang beda-beda, itu udah kayak tiap anak itu beda gitu. Jadi nggak punya cara yang kayak yang di kampus ajarkan gitu. Jadi berarti kampus mengajarkan satu metode, sedangkan di lapangan kita perlu 100 bahkan lebih metode untuk anak yang berbeda-beda. Betul, iya. Jadi itu namanya learning by doing ya Miss ya. Kita belajar, ada kenyataan di lapangan seperti kita belajar lagi solusinya apa gitu ya Miss ya. Jadi tiap hari itu pasti ada kayak pembelajaran baru untuk anak yang ini. Oh, anak ini kok nggak bisa kayak gini. Itu jadi kayak kita belajar tiap hari, kita belajar jadinya supaya anak ini bisa gitu. Jadi itu serunya jadi guru ya Miss ya. Serunya jadi itu guru. juga tantangan untuk saya kan, karena kan ini gimana sih caranya supaya anak ini ngerti ini, gimana caranya tiap hari itu pasti ada yang kayak gitu. Sejauh ini Miss enjoy jadi guru? Enjoy, dan itu enak gitu. Enak ya. Jadi udah cocok Miss ambil jurusan bahasa Inggris dan mengajar bahasa Inggris, itu udah cocok ya Miss ya. Bukan karena orang tua yang memilihkan jurusan. Iya, bukan. Itu karena saya. Apa saran Miss bagi adik-adik yang mau kuliah Miss? Kira-kira jurusan apa yang mereka paling tepat mereka ambil sehingga mudah mencari pekerjaan nanti Miss? Terlepas dari passion mereka, tapi kenyataannya kan banyak orang yang hampir 90% orang salah jurusan sehingga mereka tuh susah mencari kerja Miss. Sebenarnya kalau saya ya, sebenarnya itu lebih ke pribadi yang begini. Jangan pernah ngeluh gitu. Yang pertama, jangan ngeluh bilang ini kok susah banget sih, kok susah banget ininya, kok kayak gini, ini salah nih jurusannya kayak gini. Sebelum dia untuk masuk ke jurusan itu otomatis kan dia udah searching ini jurusannya ini, tentang mempelajari ini gitu. Jadi untuk ke situ coba pikir ke depannya lagi. Saya jujur kalau misalnya waktu itu kan saya ngambil bahasa Inggris karena saya suka gitu. Karena saya suka. Jadi kalau misalnya bergantung dengan salary, ada yang kalau aku ngambil ini kan salarynya besar nih, kerjanya di sini enggak, dan itu enggak bakal sesuai sama kenyataannya gitu. Enggak sesuai kenyataannya ya banyak loh orang di luar sana yang susah cari kerja gitu. Meskipun pekerjaan itu bisa dapat salary yang besar, tapi lowongan kerjanya nggak banyak gitu ya. Nah, kompetitif banget gitu ya. Kompetitif, dan itu nikmati apa yang kamu kerjakan gitu. Jadi kalau misalnya kok ini segini, kok ini segitu, kok tantangan kerjanya berat banget gitu. Aku kerja di sini susah banget, ngajarin anak-anak ini kayak gini, ngajarin anak SMP begini, ngajarin anak SD begini. Miss mendengar banyak keluhan dari teman-teman yang satu jurusan ya Miss ya. Iya, banyak juga kan. Jadi kayak ngajarin di sekolah negeri begini, ngajarin sekolah swasta begini gitu. Nah, itu punya tantangan masing-masing. Jadi kalau untuk saya ya nikmatin aja apa yang kamu kerjakan. Karena semua profesi pasti ada challenge ya Miss ya. Ada challenge, ya pasti ada suka duka. Terus kalau saran Miss berarti tadi untuk orang yang mau kuliah, pertama pikirkan dulu cita-citanya apa gitu ya. Jadi tidak ikut-ikut teman dan cari dulu informasinya lengkap. Kira-kira kalau kamu ambil jurusan ini kamu akan kerja ini. Kamu sesuai maksudnya kamu nanti bisa enjoy nggak kalau kamu kerja ini. Jangan nanti sudah ambil jurusan pertanian, ternyata dia kerja di perbankan, nanti dia nggak enjoy sama perbankan gitu kan Miss. Atau nggak enjoy dengan kalau dia harus kerja di pertanian, sementara dia kerja di perbankan mungkin tidak ada skill gitu, tidak ada ilmunya. Jadi sebelum kuliah please search dulu sebanyak-banyaknya gitu kan Miss kan, dipikirkan mateng-mateng gitu kan. Yang kedua, kalau sudah memang ambil jurusan itu dan sudah kerja, nikmati kerjanya, jangan banyak ngeluh karena setiap pekerjaan ada sorrow-nya, ada happiness-nya gitu ya Miss ya. Terus Miss, sejauh ini salary Miss
melebihi yang Miss bayangkan, melebihi teman-teman Miss, atau sama atau kurang? Alhamdulillah melebihi yang saya bayangkan. Jadi misalnya Miss bayangkan E ternyata dapat FG gitu ya Iya, Miss ya. benar. Awalnya saya mikir kayak ini kan apalagi ya dengan konteks di luar sana guru pasti tuh rendah. Orang kan banyak mikir begitu semuanya kan. Dan ternyata tuh saya kayak kalau kamu udah nikmatin itu kamu bisa dapat lebih dari itu. Jadi sebenarnya harus kita nikmati pekerjaan itu sehingga kita kerja dengan ikhlas dan tuntas. Iya benar. Rezeki datang sendiri kan, gitu ya Miss. Apapun profesi kita ya Miss. Kalau kita dari awal udah mendahulukan salary, income, sehingga kita nggak kerjakannya dengan totalitas dan hasilnya tidak maksimal, orang pun tidak mau membayar kita dengan maksimal ya kan Miss. Benar. Jadi kayak awalnya saya mikir saya bakal dapat A gitu. Ternyata saya dapat EFG yang itu lebih dari apa yang udah saya bayangkan. Jadi ya nikmatin aja gitu. Jadi sebenarnya jadi guru juga not bad income-nya ya Miss ya, karena income di London Academy bahkan itu bisa berlipat-lipat dari UMR Miss. Iya benar. Jadi jangan remehkan guru ya Miss ya. Maksudnya orang lain tuh jangan remehkan profesi guru ya Miss ya. Guru itu bisa menabung pahala dan bisa menabung uang. Iya, bisa dapat dua sekaligus. Di mana lagi bisa kita cari kayak gitu kan Miss? Dokter bisa juga tuh Miss, dokter. Iya, anaknya yang jadi dokter besok. Anak kita jadi dokter. Iya, kita jadi guru, anak kita jadi dokter ya Miss ya. Apalagi dokter kecantikan kan Miss. Dapat pahala buat orang cantik. Terus Miss dapat uang juga. Sip. Thank you ya Miss ya. Thank you, Ma'am. Bye bye Miss.